Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan sharing rahasia kuasa bagian ketiga dengan subtema bersaksi dengan kuasa. Bersaksi dalam pengertian Kristen adalah memberikan kesaksian, informasi, berita, kabar baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Bersaksi adalah satu proses setiap hari dan membawa dengan segala hikmat untuk menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat kepada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana tergarapnya tanah pikiran dan hati manusia untuk menolong mereka untuk lebih bersedia untuk mendengar kepada kebenaran. Topik bersaksi dengan kuasa Roh Kudus belum cukup dimengerti oleh gereja. Padahal tanpa kuasa itu maka kerja keras kita akan sia-sia. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Di sini kita menemukan apa yang dikatakan Kristus akan dilakukannya jika Roh Kudus datang, yaitu Dia akan bersaksi tentang Yesus. Dalam Kisah 2 pada hari Pentakosta, ketika Petrus bersaksi tentang Kristus, maka Roh Kudus turun dan bersaksi tentang kenyataan itu. 3.000 orang bertobat. Jadi orang tidak dapat berkhotbah secara efektif dengan kekuatannya sendiri. Ia harus mempunyai roh Allah yang memampukannya. Ia harus mempelajari firman Allah agar dapat bersaksi sesuai dengan pikiran Roh Kudus. 1. Apakah kesaksian itu? Roh Kudus turun untuk bersaksi tentang pribadi dan pekerjaan Kristus. Ketika kita bersaksi tentang Kristus yang mati untuk dosa-dosa kita, telah dibangkitkan kembali dan naik ke surga. Tanpa kesaksian Roh Kudus, maka gereja tidak akan dapat bertahan selama 20 abad ini. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus akan segera dilupakan, seperti juga kelahirannya jika Roh Kudus tidak datang. Jelas bahwa ketika Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun, kelahiran Yesus sudah dilupakan. Hanya 30 tahun yang singkat, semuanya sudah hilang. Mereka melupakan ketika anak Allah dibawa ke bait Allah dan nabi-nabi tua di sana. Mereka lupa tentang orang Majus. Semuanya hilang sampai Yohanes muncul di padang gurun. Kisah tersebut muncul lagi dalam benak mereka. Ini karena Roh Kudus datang. 2. Pekerjaan yang lebih besar. Kesaksian Yesus bahwa Roh Kudus berkuasa. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 12. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan yang lebih besar adalah mempengaruhi kehendak orang lain. Orang yang menentang Allah, menaklukkan kehendaknya kepada Allah. Dengan kata lain, pekerjaan yang lebih besar itu adalah mempunyai kuasa atas orang berdosa yang membenci Allah. Hal itu lebih besar daripada membangkitkan orang mati. Mujizat yang terbesar yang pernah dilihat dunia adalah mujizat pada hari Pentakosta. Saat itu, orang-orang yang mengelilingi para rasul penuh prasangka, kedengkian, kepahitan,
dan tangan mereka berliputan darah anak Allah. Namun, seseorang yang tidak terpelajar, yaitu Petrus, orang yang mereka anggap rendah dan mereka benci, berdiri di sana mengkhotbahkan Injil. 3.000 orang di antara mereka segera bertobat dan percaya menjadi murid Tuhan Yesus dan bersedia menyerahkan hidup mereka untuk anak Allah. Petrus tidak bekerja sendirian. Roh Allah yang menyertainya. Karena itu ia memperoleh hasil yang mengagumkan. Hukum Taurat Yahudi menuntut 2 saksi. Ketika Petrus berkhotbah, ada saksi kedua, yaitu Roh Kudus yang akan bersaksi tentang Kristus. Keduanya bersaksi kebenaran tentang inkarnasi, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan hasilnya adalah orang banyak berpaling dengan satu hati kepada Tuhan. Nah, kegagalan kita saat ini disebabkan para pengkhotbah mengabaikan salib Kristus dan menyelubunginya dengan contoh khotbah dan bahasa yang indah. Mereka tidak menghadirkan Dia sebagaimana adanya. Itulah sebabnya Roh Allah tidak bekerja dengan kuasanya di gereja kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengkhotbahkan Kristus dan menghadirkan Dia kepada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa Kristus. Oleh karena itu kita harus bersaksi tentang Dia. Beribu-ribu orang yang duduk dalam kegelapan tidak mengetahui tentang terang besar ini. Namun, ketika kita mulai memberitakan tentang Kristus secara terus terang, setia, tulus, dan benar, meninggikan Dia, bukan diri sendiri, mengagungkan Kristus, dan bukan teori kita menghadirkan Kristus, dan bukan opini kita menganjurkan Kristus, dan bukan opini sesat, maka Roh Kudus akan datang dan bersaksi. Dia akan bersaksi bahwa perkataan kita benar. Jika Dia datang, maka Dia akan meneguhkan firman Allah dengan tanda-tanda yang menyertainya. Inilah salah satu bukti terkuat bahwa Injil kita itu ilahi, berasal dari Allah. Kristus bukan hanya mengajarkan hal-hal itu, melainkan juga ketika Dia meninggalkan dunia, Dia berkata, Ia akan memuliakan aku, dalam Yohanes 16 ayat 14, dan Ia akan bersaksi tentang aku, Yohanes 15 ayat 26. Ketika Petrus berkhotbah waktu Pentakosta, Roh Kudus turun atas orang-orang dengan bersaksi tentang Kristus, bersaksi dengan tanda-tanda yang menyertai bahwa semuanya benar. Khotbah Kristus dalam Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan pada ayat 40 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 3 panduan pasti dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tidak ada kebenaran yang harus kita ketahui, namun Roh Allah akan memimpin kita. Lot tidak akan pernah ke Sodom. Daud
tidak akan jatuh ke dalam dosa jika dipimpin oleh Roh Allah. Banyak Lot dan Daud zaman sekarang, mereka memenuhi gereja dan berada dalam kegelapan pekat karena tidak bersedia dipimpin Roh Allah. Bagaimana dengan orang yang mengaku guru tetapi berbicara tentang dirinya atau teori yang tidak bermutu dan mengabaikan Kristus dan Injilnya? Jika bersaksi menurut Roh, kita harus bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus berada di dunia yang gelap ini hanya untuk berbicara tentang Kristus yang berada di tempat yang jauh. 4. Percakapan dalam kegelapan. Zaman sekarang ini sangat banyak anak-anak Allah yang berpaling dan melakukan dosa yang menyedihkan. Penghinaan terhadap Roh Kudus jika kita pergi dan bercakap-cakap dengan roh-roh orang mati. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai dalam 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14. Inilah kedua dosa Saul, yaitu tidak mendengarkan firman Allah dan meminta petunjuk arwah. Sangat banyak anak-anak Allah yang berbuat sama. Kitab Musa dan para nabi sudah cukup, namun masih banyak orang yang menginginkan sesuatu di samping kitab Allah dan mereka berpaling kepada terang yang palsu ini. 5. Roh yang berbisik-bisik dan berkomat-kamit. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Yohanes 8 ayat 19. Siapapun yang mengajar kita yang tidak sesuai dengan pengajaran dan kesaksian firman Allah, maka kita harus mengerti bahwa mereka berasal dari si jahat dan musuh kebenaran. Mereka tidak mempunyai terang, mereka tidak mempercayai firman Allah. Namun banyak orang yang sering berkata, aku harus melihatnya dari kedua sisi. Apakah saudara harus membaca semua buku-buku kafir supaya dapat membandingkan dari kedua sisi? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak akan terbit fajar. Apakah harus membaca buku yang menghujat Tuhan dan Allah kita? 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang memberitahu kita bahwa suatu perbuatan adalah salah sebelum kita melakukannya. 5. Pembantu yang tidak pernah salah. Kita tidak mungkin menemukan jalan keluar dari belantara dunia yang gelap ini sendirian. Hanya orang bodoh yang berpikir bahwa mereka dapat melalui dunia yang jahat ini tanpa terang firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Allah mengutus Dia untuk memimpin kita dalam perjalanan yang besar ini, sehingga jika berpisah dari Dia maka kita akan tersesat. Pelajarilah firman Allah
tentang Roh Kudus. Firman Allah adalah terang dan Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan bahwa Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Sangat banyak orang berpikir bahwa Alkitab sudah ketinggalan zaman, sudah kuno dan tidak berlaku lagi. Alkitab baik untuk abad pertengahan, namun Alkitab bukan untuk zaman sekarang karena kita hidup pada zaman yang sangat modern. Orang-orang dapat hidup tanpa kitab kuno itu. Sudah tidak relevan lagi. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah matahari yang sudah bersinar sekian lama dari zaman ke zaman sekarang juga sudah kuno dan tidak berlaku lagi? Kalau begitu, bangunlah rumah tanpa jendela karena sekarang ada alat-alat penerangan yang lebih baik. Orang-orang berbicara tentang Allah seolah-olah mereka memahaminya, padahal kita tidak banyak mengetahui isinya. Media memberitakan tentang apa-apa yang sedang terjadi, namun Alkitab memberitahu kita akan hal-hal yang akan terjadi. Alkitab memberitahu hal-hal yang pasti akan terjadi, dan itu lebih mutakhir daripada berita-berita apapun di surat kabar. Misalnya tentang chip, sudah ditulis dalam kitab Wahyu 20 abad yang lalu. Alkitab memberitahu kita bahwa Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu, bukan hanya memimpin kita pada kebenaran saja. Dia mengajar kita bagaimana harus berdoa yang bukan bersifat keduniawian, namun doa yang tidak sesuai dengan Alkitab tidak akan dikabulkan. Roh Kudus juga mengajar kita bagaimana menghadapi musuh, bukan dengan menembak seseorang yang memukul kita, malah sebaliknya mendoakan mereka, memberi makan, tumpangan dan sebagainya. 6. Alat bantu untuk mengingat. Roh Kudus mengingatkan kita kepada pengajaran Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Jika Roh Kudus tinggal dalam kita, kita dapat berbicara dengan otoritas dan kuasa, dan Tuhan akan memberkati kesaksian dan pekerjaan kita. Allah tidak banyak memakai orang Kristen karena mereka tidak mempunyai kuasa yang dapat dipakai Allah. Bukan gagasan kita, namun kita harus menyimpan firman Allah dalam hati kita. Allah ingin memakai kita sebagai saluran berkat, namun kita tidak berada pada kondisi yang dapat dipakai Allah. Begitu banyak orang tidak mempunyai kesaksian untuk Tuhan. Sekalipun berbicara, mereka tidak mempunyai kuasa. Mereka tidak memohon dalam doa. Padahal yang diperlukan adalah penuh dengan firman Allah, sehingga Roh Kudus dalam kita akan mengingatkan, memasukkan ke dalam pikiran kita perkataan-perkataan Yesus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Perhatikan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Dan ayat selanjutnya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh
7 pandangan dekat dan jauh. Roh Kudus memberitahu kita apa yang telah disiapkan oleh Allah. Abraham tidak tergoda oleh tanah Sodom yang subur karena ia berpandangan jauh. Matanya tertuju pada kota yang mempunyai dasar, yang pendiri dan pembuatnya adalah Allah itu sendiri. Dia berpandangan jauh ke depan, melihat kota yang surgawi. Namun Lot berpandangan dekat, kota yang subur, pandangan duniawi saja. Banyak orang-orang gereja yang mempunyai pandangan sangat dekat. Mereka hanya melihat hal-hal di sekitar mereka yang dianggap baik. Musa berpandangan jauh dengan meninggalkan istana dan menyamakan dirinya dengan umat Allah, bangsa yang miskin dan menjadi budak. Namun, ia memiliki pandangan yang melampaui itu. Ia melihat sesuatu yang telah disiapkan Allah. Sekali lagi, ada orang yang mempunyai pandangan jauh dan dekat. Gereja penuh dengan orang-orang yang satu matanya dipakai untuk melihat dunia dan mata lainnya dipakai untuk melihat kerajaan Allah. Sehingga segala sesuatu tampak kabur. Tidak mungkin satu mata melihat dekat dan mata yang lain melihat jauh. Semuanya jadi membingungkan dan mereka melihat orang-orang seperti pohon berjalan. Namun Stefanus berpandangan jauh. Ia melihat jelas ke surga. Mereka tidak dapat meyakinkannya bahwa Kristus tidak naik ke surga. Bahkan saat menjelang ajalnya, dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dalam Kisah 7 pasal 56. Ia melihat jelas ke surga. Dunia tidak lagi mempunyai daya tarik baginya. Ia telah meletakkan dunia di bawah kakinya. Paulus adalah orang yang berpandangan jauh juga. Ia telah terpana dan melihat hal-hal yang tidak boleh diucapkannya. Hal-hal yang agung dan mulia. Saudara-saudara, jika roh Allah ada di atas kita, maka dunia kelihatan seperti hampa. Dunia tidak dapat menahan kita. Dan kita mulai melepaskan pegangan kita pada dunia. Ketika roh Allah ada di atas kita, maka kita akan melepaskan begitu saja semua yang fana dan berpegang pada sesuatu yang kekal. Inilah yang dibutuhkan gereja saat ini. Kita membutuhkan Roh Kudus datang dengan kuasanya yang besar dan menyingkirkan semua hal yang tidak berguna bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, kita membaca tentang roh penghibur untuk pertama kalinya. Dia disebut sebagai penghibur. Kristus telah menjadi penghibur mereka. Allah mengutus dia untuk menghibur orang yang berduka cita. Tentang dia dinubuatkan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dalam Yesaya 61 ayat 1. Saudara tidak dapat menyembuhkan orang yang tertindas tanpa penghibur. Namun dunia tidak menginginkan penghibur yang pertama, sehingga mereka menghukum mati dia di Golgota. Tapi sebelum pergi dia berkata, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dalam Lukas 12 ayat 32. 8. Sahabat setia, Roh Kudus
memberitahukan kesalahan seseorang dengan tujuan membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Seperti dalam Yohanes 16 ayat 8. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Namun ada sekelompok orang yang tidak senang akan pekerjaan Roh Kudus karena dia menunjukkan dosa-dosa mereka. Yang mereka inginkan adalah berbicara tentang hal-hal kata-kata yang menghibur dan membuat segala sesuatunya menyenangkan dan tenang. Memberitahu mereka ada kedamaian, memberitahu mereka ada cahaya, padahal sebenarnya ada peperangan. Memberitahu mereka bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Mereka menginginkan seseorang yang memberitahu mereka bahwa dunia sedang berjalan dengan sangat baik. Keadaan akan menjadi semakin baik dan terus bertambah baik. Khotbah seperti itulah yang mereka cari, yang enak didengar telinga dan menyenangkan hati. Orang-orang berpikir bahwa keadaan mereka jauh lebih baik daripada nenek moyang mereka. Memang begitulah sifat manusia, penuh kesombongan. Mereka akan menyombongkan diri. Ya, saya percaya itu, dunia sedang bertambah baik. Dia merasa lebih baik daripada ayahnya. Ayah saya terlalu keras. Kita lebih maju karena dapat berjalan-jalan di hari Minggu. Tidak seperti ayah. Khotbah yang menggelitik telinga yang gatal tidak disukai. Mereka tidak suka khotbah semacam itu. Saya tidak mau mendengar khotbah orang itu lagi. Walaupun Roh Kudus membawa firman itu sampai ke rumah. Kadang-kadang mereka akan berdiri dan beranjak keluar dari gereja sebelum khotbah selesai karena mereka tidak menyukainya. Namun ketika Roh Allah bekerja, dia menunjukkan dosa orang itu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Bukan karena orang-orang itu bersumpah serapah, berbohong, mencuri, mabuk-mabukan, dan membunuh. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Yohanes 16 ayat 9. 9. Dosa puncak, ini yang terakhir. Itulah dosa dunia. Banyak orang berpikir bahwa ketidakpercayaan adalah semacam nasib buruk. Tetapi tidak tahu, bila saudara tidak berkeberatan menggunakan istilah ini adalah dosa yang terkutuk dari dunia zaman sekarang. Ketidakpercayaan adalah bibit dari semua dosa. Para pelacur tidak akan berdiri di jalan-jalan jika tidak karena ketidakpercayaan. Tidak akan ada pemabuk berkeliaran di jalan jika bukan karena ketidakpercayaan. Dan tidak akan ada pembunuh jika bukan karena ketidakpercayaan. Sekali lagi, ketidakpercayaan adalah bibit semua dosa. Jangan menganggapnya sebagai nasib buruk. Ingatlah bahwa dosa itu yang keji. Banyak orang dipukul jatuh di jalan-jalan karena ada yang mengatakan bahwa dia penipu. Ketidakpercayaan menuduh Allah sebagai penipu. Namun ada orang yang menyombongkan ketidakpercayaan mereka dengan berpikir bahwa menjadi orang kafir dan meragukan firman Allah merupakan sikap yang terhormat. Mereka membual, itu sulit diterima akal sehat saya. Nah, kiranya Roh Allah datang dan menginsafkan orang akan dosa itu. Itulah yang kita butuhkan, kuasanya yang menginsafkan. Bersyukurlah bahwa Allah tidak membebankan tugas itu di pundak kita. Kita tidak harus menginsafkan orang. Tugas kita adalah berkhotbah, meninggikan salib,
dan bersaksi tentang Kristus. Tugas Roh Kudus adalah yang menginsyafkan orang akan dosa dan membawa mereka kepada Kristus. Jika mengaku bertobat tanpa keinsafan akan dosa dan tidak mengulanginya lagi, sama saja dengan benih yang ditabur di atas batu-batu. Lebih baik 100 orang bertobat secara menyeluruh dan dilahirkan baru oleh Allah, daripada 1000 orang yang mengaku bertobat padahal Roh Kudus tidak menginsafkan akan dosa mereka. Mari kita minta kepada Allah agar menunjukkan kepada setiap orang penyakit dalam hati mereka masing-masing, sehingga Roh Kudus dapat menginsafkan mereka akan dosa. Dengan demikian barulah yang kita kerjakan menjadi nyata, mendalam dan tahan uji. Sejauh ini kita telah menemukan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menanamkan kehidupan dan harapan, memberi kemerdekaan, bersaksi tentang Kristus, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, mengajarkan segala sesuatu kepada kita, memberi penghiburan kepada orang percaya, dan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara-saudara, nantikan bagian keempat tentang kuasa yang bekerja. Amin.